dengan saya Indri Hayati. Belajar biologi yuk. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan masih mengenai penyimpangan hukum Mendel, yaitu pindah silang atau crossing over. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baiklah, apa itu pindah silang? Pindah silang adalah proses pertukaran gen-gen pada sepasang kromosom homolog. Kemudian tempat persilangan dua kromatid disebut dengan kiasma. Jadi ada pertukaran gen ya. Jadi pindah silang itu ada terjadi pertukaran gen pada sepasang kromosom homolog. Nah, tempat persilangan terjadi itu disebut dengan kiasma ini. Ini tempat terjadi persilangan disebut dengan kiasma. Dan ini terjadi pada peristiwa meiosis 1. Coba perhatikan gambar, ini adalah kromosom homolog. Nah, coba perhatikan ini A besar, B besar, dan ini A kecil, B kecil. Yang merah ini semuanya dominan ya, A besar, dan ini kecil. Nah, kemudian terjadi pindah silang di sini. Ini namanya tadi kiasma ya. Terjadi pindah silang, maka terjadi pertukaran tadi ya. Terjadi pertukaran gen ya. Antara di sini adalah B besar dengan B kecil. Nah, coba perhatikan di sini saya gambar dengan warna yang berbeda. Nah, telah terjadi pindah silang. Lalu kita lihat di sini, ini tipe parentalnya ya, A besar B besar. Kemudian yang ini gamet tipe rekombinannya ya, A besar B kecil, A kecil B besar. Sedangkan ini juga tipe parental sama A kecil B kecil. Ini tipe rekombinan ya. Tipe rekombinan. Nah, gen yang berpautan tidak selamanya terpaut. Jadi di sini ada kaitannya dengan pautan gen yang kita bahas kemarin ya. Jadi pautan gen kemarin kan gen-gennya tidak dapat dipisah karena dia terpaut. Tapi apabila terjadi pindah silang, maka gen yang terpaut tadi bisa terpisah juga. Gitu hubungannya ya. Kemudian pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Jadi hasilnya kombinasinya tidak ditemukan pada induknya ini. Makanya disebut dengan tipe rekombinan ini ya. Ini hasil dari pindah silang tadi. Kemudian dalam pindah silang dikenal dengan nilai pindah silang atau NPS, yang merupakan angka yang menunjukkan persentase rekombinan ini ya. Ini persentase rekombinan ini yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Nah, untuk mencari nilai pindah silang, ini ada rumusnya, yaitu jumlah tipe rekombinan tadi, jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah total individu dikali dengan 100%. Makanya disebut dengan persentase rekombinan. Nah, di sini saya berikan contoh soal. Seekor lalat betina warna tubuh abu-abu dominan dan tidak bersayap resesif disilangkan dengan lalat jantan hitam bersayap. A. Tentukan F1-nya. B. Jika F1 dites cross dan menghasilkan 2000 keturunan. Jika terjadi pautan dan tidak terjadi pindah silang, tentukan hasil F2. Kemudian yang C-nya, bila hasil B ini terdapat 110 abu-abu bersayap dan 90 hitam tidak bersayap, tentukan frekuensi rekombinan. Dan yang D, berapa jarak antara dua gen tersebut. Baiklah, kita coba jawab ya. Bagaimana jawabnya? Kita mulai dari yang A ini ya, tentukan F1-nya. Parentalnya, coba lihat parentalnya lalat betina ya, yang betina berarti ini lambang betina. Warna tubuh abu-abu dominan. Ingat, abu-abunya dominan berarti G besar ya. Dan tidak bersayap resesif. Tidak bersayap ini resesif berarti L kecil gitu ya. Disilangkan dengan lalat jantan hitam bersayap. Hitam berarti G kecil ya, karena yang dominannya abu-abu. G kecil dan bersayap dominan, berarti yang ini
L besar, L besar. Gametnya G besar, L kecil, G kecil, L besar. F1-nya G besar, G kecil, L besar, L kecil. Ini apa? G besar ini adalah tubuh abu-abu ya, abu-abu. Kemudian L besar bersayap ya, abu-abu bersayap, bersayap. Oke, 100% abu-abu bersayap. Dah dapat ya yang A, tentukan F1-nya, udah dapat F1-nya. Baiklah, yang B, jika F1 di test cross, ingat test cross itu disilangkan dengan yang homozigot resesif ya, menghasilkan 2000 keturunan. Oke, kita test cross dulu ya. Test cross. Test cross. F1-nya di test cross, jadi parentalnya tadi ini ya. G besar, G kecil, L besar, L kecil di test cross dengan yang homozigot resesif, berarti semuanya kecil ya, G kecil, G kecil, L kecil, L kecil. Oke ya. Ini abu-abu bersayap, abu-abu bersayap, sedangkan yang ini hitam tidak bersayap. Oke. Nah, gametnya gimana? Ingat ya, jika terjadi pautan, berarti terjadi pautan di sini ya. Nah, coba perhatikan di sini. Pautannya, ya ini coba lihat parentalnya, berarti yang terpaut G besar terpaut dengan L kecil, G kecil terpaut dengan L besar. Artinya seharusnya ini kan kalau berdasarkan hukum Mendel, G besar L besar, G besar L kecil, G kecil L besar, dan G kecil L kecil. Karena dia terjadi pautan, maka hanya ada 2 gamet di sini ya. Oke, kita hapus dulu ya, maaf ya. Ini jadinya G besar L kecil, dan yang ini G kecil L besar ya, karena dia terpaut. Ingat ya, lihat soalnya ya, terjadi pautan dan tidak terjadi pindah silang gitu ya. Nah, yang ini G kecil L kecil. Oke, satunya ini jadinya G besar G kecil L kecil L kecil, dan yang ini G kecil L besar L kecil. Ini apa? Abu-abu tidak bersayap, tidak bersayap. Yang ini hitam bersayap, bersayap. 1 berapa? Ini rasio fenotipnya 1:1. Nah, sekarang menghasilkan 2000 keturunan ya. Tentukan hasil F2-nya, karena 2000 keturunan 1:1 berarti sama jumlahnya 1000 dengan 1000. Gitu ya. Nah, jadi jumlah yang abu-abu tidak bersayapnya 1000 dan hitam bersayapnya juga 1000. Ya. Nah, coba perhatikan ini abu-abu tidak bersayap. Sama ya dengan parental awalnya ya, abu-abu tidak bersayap dan hitam bersayap. Sama dengan parental awalnya, berarti tidak ada rekombinan di sini. Kalau tidak ada rekombinan, berarti sudah dipastikan tidak terjadi pindah silang. Ya, jelas ya? Berarti sesuai ya dengan soalnya. Baiklah, berikutnya yang C ya. Hapus dulu. Oke. Kita perhatikan soal yang C, bila hasil B ini ya
terdapat 110 abu-abu bersayap. Ada 110 abu-abu bersayap dan 9 hitam tidak bersayap. 90 ya. Nah, coba perhatikan di sini. Abu-abu bersayap berarti tidak sama dengan parentalnya ya. Abu-abu bersayap berarti ini rekombinan. Kemudian hitam tidak bersayap juga tidak sama dengan induknya, berarti ini juga tipe rekombinan. Nah, yang ditanya adalah frekuensi rekombinannya, sedangkan kita tahu frekuensi rekombinan itu sama dengan nilai pindah silang ya. Jadi kita pakai rumus NPS sama dengan jumlah rekombinan dibagi dengan jumlah total individu dikali 100%. Berapa rekombinannya? 110 ditambah 90 per 2000 ya. Keturunannya 2000 dikali 100%. Ini 200. Oke. Hasilnya adalah 10%. Jadi nilai pindah silangnya adalah 10%. Nah, sekarang kita tahu bahwa jika nilai pindah silangnya kurang dari 50%, maka dia terjadi pindah silang. Benar ya? Terjadi pindah silang 10%. Yang berikutnya, yang D ya, yang terakhir. Oke. Berapa jarak antara dua gen tersebut? Jarak antara dua gen. Untuk mengetahui jarak antara dua gen, ingat ya, 1% dari NPS sama dengan 1 unit map atau 1 unit peta. Nah, karena ini 10%, NPS-nya tadi kan 10%, kita dapat 10%. Maka jaraknya adalah 10 unit peta. Oke, jadi jarak antara dua gen tersebut adalah 10 unit peta. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan karena sedikit kurang fit hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.